selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Retno Putri, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini sebagai tugas dari Ilmu Pengetahuan Sosial, saya akan menjelaskan dari PPT materi. Sebentar, saya akan share screen untuk materinya. Nah, sini langsung kita lihat bersama-sama. Baik, langsung saya mulai. Ini tugas UTS mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. Dosen pengampu ada Pak Dahlan Hasan, MPD. Nama Retno Putri Sari Bruginting dengan NIM 18721500231. Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini memahami, memiliki wawasan komprehensif dan kemampuan tentang belajar individu, kelompok, dan kelembagaan. Yang pertama, pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Yang kedua, pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Yang ketiga, pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Nah, dan untuk yang pertama, pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Pengertian individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, individuum yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi lain dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Secara umum, pengertian individu ini merupakan satu organisme tunggal yang hidupnya itu terdiri dari secara fisiologis, itu bersifat bebas dan juga tidak mempengaruhi hubungan organik dengan sesamanya. Nah, pengertian individu menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Martin Luther, pengertian individu ini merupakan suatu kecil yang tidak bisa atau dapat dibagi lagi, yakni manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam dirinya itu selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi rasa, raga, rasio, dan serta rukun. Menurut Sudiman Kartohodipjo di dalam Serjono Soekarto 2003, arti individu ini merupakan makhluk hidup diciptakan Tuhan yang di dalam dirinya itu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, serta rukun. Individu ubah merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Yang ketiga, menurut Abdul Siani atau 2002, kata individu ini berasal dari bahasa Yunani, individuum yang memiliki arti satuan terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, pengertian individu sendiri merupakan orang seorang, pribadi orang terpisah dari yang lain. Organisme yang hidupnya itu berdiri sendiri secara fisiologi, ia bersifat bebas, tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya. Ciri-ciri individu secara umum ada 5. Yang pertama, individu ini mempunyai raga atau jasmani yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya walaupun memiliki ciri umumnya itu yang sama sebagai manusia. Yang kedua, individu ini mempunyai pikiran, perasaan, kehendak serta juga hasrat sehingga bisa atau dapat menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar serta dalam dirinya. Yang ketiga, individu ini mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Individu ini mempunyai tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Individu ini mempunyai naluri-naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk dapat mempertahankan keturunan, serta juga naluri untuk mencari kepuasan. Nah, kelompok dalam kajian sosiologis. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran.
Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Pengertian kelompok menurut ahli. Yang pertama, Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidupnya bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Paul B. Horton. Horton menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran dan keanggotaannya saling berinteraksi. Yang ketiga, Joseph J. S. Rock and Roll and Warren. Kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia. Di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Dan keempat, ada Mayor Pollack. Pollack mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingannya bersama. Yang kelima ada Jorge Homans. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membuat suatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Jenis-jenis kelompok sosial ada 5, bisa kita lihat bersama-sama. Ada kelompok kekerabatan, ada kelompok okupasional, ada kelompok volunteer, kelompok masyarakat, dan kelompok masyarakat perkotaan. Sini bisa kita lihat-lihat. Saya langsung lanjut. 2. Pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologi. Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membentuk anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Kelembagaan sosial ialah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas. Aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat atau Kontegradat 1964. Kelembagaan sosial juga dimaknai sebagai himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat atau Surjono Sukanto 1990. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Macam-macam lembaga sosial. Lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Di sini kita bisa lihat bersama-sama. Baik, saya akan lanjut. Fungsi lembaga ada 3. Yang pertama, memberi pedoman perilaku kepada individu atau masyarakat. Kedua, menjaga keutuhan. 3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial. Tujuan lembaga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, di sini selanjutnya 3. Pentingnya wawasan yang komparatif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran secara komprehensif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran terpadu secara menyeluruh, berisi rincian dan prosedur pelajaran. Model pembelajaran komprehensif dalam pendidikan IPS difokuskan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. Pembelajaran komprehensif berisi komponen-komponen yang sama dengan rencana pembelajaran sebagaimana digunakan di sekolah, yang biasa disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, tetapi memiliki spesifikasi untuk mengajarkan tema atau topik-topik IPS yang menekankan keterampilan sosial. Nah, di sini ada 6 komponen dari rencana pembelajaran tersebut adalah yang pertama topik atau tema, berisi nama topik yang akan diajarkan, dan yang kedua tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang akan dicapai dalam pembelajaran.
Yang ketiga, materi pembelajaran merupakan atau substansi bahan yang akan diajarkan. Yang keempat, model pembelajaran berisi rumusan tentang model pembelajaran. Yang kelima atau selanjutnya, faktor pendukung model pembelajaran komprehensif. Di sini ada 5, yaitu ada guru, siswa, sarana prasarana, ukuran dan kondisi suasana kelas, dan waktu aktivitas inflasi. Nah, sekian persentase atau penjelasan yang boleh saya jelaskan. Bila ada salah kata atau kurangnya, saya minta maaf. Terima kasih.